Permisi, Bu. Oh, iya Christine. Oke, silakan duduk. Baik. Tadi belajar, Nak? Belajar, Bu. Belajar mayap dengan Pak Parlan. Oke. Ya, tadi belajar sama Pak Parlan ya jadi ya. Christine, sebelumnya udah pernah melakukan konseling individual? Belum, Bu. Oke, belum pernah ya. Jadi ini baru pertama kali ya kita melaksanakan konseling individual. Benar. Konseling individual ini adalah proses tatap muka. Ini tatap muka antara seorang konselor, yaitu di mana konselornya Ibu dan konselingnya Christine, untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi Christine. Kemudian untuk mengembangkan lagi kemampuan yang Christine punya. Nah, dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, Nak. Ada yang namanya asas keterbukaan dan kesukarelaan. Nah, jadi Christine nggak usah takut. Ini apa yang sedang kita laksanakan, terus apa yang Christine utarakan, Christine nggak usah ragu, nggak usah takut kalau ini akan tersebar gitu, atau Ibu akan membocorkan semuanya ke enggak. Tenang, di konseling individual ada yang namanya asas kerahasiaan. Insya Allah apa yang Christine ungkapkan semuanya bisa Ibu keep, hanya kita berdua yang tahu. Paham Christine? Paham, Bu. Nah, yang kedua yaitu keterbukaan. Ibu berharap Christine nantinya dalam proses konseling ini bisa terbuka sama Ibu, nggak usah takut ya kan. Christine sudah terbuka, bisa mengungkapkan apa yang ingin Christine rasakan, yang selama ini mengganggu Christine, seperti itu. Silakan semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita cari sama-sama solusinya bagaimana sih Christine bisa mengembangkan lagi kemampuannya atau keluar dari zona-zona nyaman yang kurang positif, seperti itu. Iya, Bu. Salah satunya Christine tidak berani bertanya, Christine takut, minder, kurang percaya diri, seperti itu. Kemudian ada ini aduan dari wali kelas juga. Kalau Christine lebih suka menutup diri di kelas, kurang bisa berbaur sama teman-teman, kayak gitu. Dan juga dari guru mata pelajaran juga, kalau Christine itu kurang aktif dalam belajar, gitu loh. Kalau ditanya atau ada sesi tanya jawab, lebih suka diam, seperti itu. Nah, kita cari apa solusinya. Kemudian Ibu juga observasi juga sebenarnya. Ibu observasi Christine, kalau di kelas, terus kalau dengan lingkungannya seperti apa, dengan teman-temannya, kalian lebih suka diam, gitu. Nah, makanya itu kita akan melaksanakan konseling individual sama Christine untuk biar Christine ini bisa lebih mengembangkan lagi lah kemampuannya. Setahu saya, nengok hasil prestasi dulu waktu SMP, Christine itu berprestasi sebenarnya ya Nak ya, selalu masuk 10 besar. Saya nggak tahu kenapa di SMK ini kok Christine prestasinya sangat menurun seperti itu. Nah, kira-kira konseling individual ini akan kita lakukan selama kurang lebih 30 menit, Nak. Ya, Ibu berharap Christine mau terbuka, ya, tidak usah ada ditutupin, santai aja, rileks aja. Apa yang ingin diomongin, nggak usah ada ditutup-tutupin. Pokoknya kita sama-sama cari solusinya. Kira-kira Christine sudah siap belum untuk melaksanakan konseling individual dengan Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Christine sudah siap? Ibu tanya lagi, Christine sudah siap untuk melakukan konseling? Siap. Oke, Ibu ada video nih untuk Christine. Silakan Christine amati dari video yang Ibu berikan. Di sebuah desa kecil nan asri, tinggallah seorang gadis bernama Maya. Maya memiliki suara merdu bagaikan burung, namun ia selalu bersembunyi di balik bayang-bayang, tak berani membiarkan suaranya didengar orang lain. Ketidakpercayaan dirinya berawal dari ejekan teman-teman masa kecilnya yang menyebut suaranya cempreng. Sejak saat itu, ia menutup mulut rapat-rapat, menyimpan bakatnya dalam sangkar ketakutan. Suatu hari, di desa mereka akan mengadakan festival panen tahunan. Acara ini selalu meriah dengan berbagai pertunjukan seni. Suasana persiapan festival membuat Maya berdebar.
Ia diam-diam berharap bisa ikut berpartisipasi, namun keraguan selalu membisikinya. Tiba-tiba Nenek Sari, tetangga Maya yang bijaksana, mengajaknya berbincang. Nenek Sari mengetahui bakat Maya dan sedih melihat gadis itu menyembunyikannya. "Maya," ujarnya lembut, "suara indahmu adalah anugerah. Mengapa kau biarkan ia terkurung? Ketidakpercayaan diri hanya akan meredupkan cahaya yang kau miliki." Kata-kata Nenek Sari menusuk hati Maya. Ia tersadar betapa ia telah menyia-nyiakan bakatnya. Rasa ingin berbagi keindahan suaranya mulai bertarung dengan ketakutan yang selama ini membelenggu. Akhirnya, dengan dukungan Nenek Sari, Maya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai peserta festival. Hari pertunjukan tiba. Detak jantung Maya berpacu kencang, tetapi ia tak ingin mundur. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah ke panggung dengan kepala tegak dan senyum mengembang. Dengan suara lantang dan penuh perasaan, ia membawakan lagu tradisional desa mereka. Suaranya bening, menyentuh hati para penonton. Tepuk tangan meriah bergemuruh ketika lagu berakhir. Maya takjub dengan respon positif yang diterimanya. Ia menyadari bahwa ia mampu mengatasi rasa takutnya dan suaranya membawa kebahagiaan bagi orang lain. Sejak saat itu, Maya tak lagi ragu untuk unjuk suara. Ia terus berlatih dan semakin percaya diri. Suaranya menjadi kebanggaan desa, bahkan terkenal hingga ke daerah lain. Perjalanan Maya membuktikan bahwa percaya diri adalah kunci untuk meraih mimpi. Ketakutan memang wajar, tapi jangan biarkan ia mengendalikanmu. Percayalah pada kemampuanmu, teruslah berlatih dan berani melangkah keluar dari zona nyaman. Saat kamu percaya diri, dunia akan mendengarkan suara indahmu dan kamu akan menemukan keajaiban yang tersimpan dalam dirimu sendiri. Pesan moral dalam video ini adalah percaya diri adalah kekuatan yang bisa membantu kita meraih impian dan potensi diri. Ketakutan adalah hal yang normal, namun kita bisa mengatasinya dengan berani melangkah dan mencoba. Setiap orang memiliki keindahan dan bakatnya sendiri. Jangan biarkan rasa tidak percaya diri menghalangi kita untuk membagikan kepada dunia. Oke, sudah videonya. Nah, sudah? Sudah. Oke. Apa yang bisa Christine ambil dari video ini? Video ini memiliki kesamaan terhadap pribadi saya, tidak memiliki rasa percaya diri, takut, Terus apa lagi? tidak berani tampil di depan banyak orang. Oke. Nah, coba Christine ceritakan situasi yang mengganggu Christine saat ini. Saat ini saya kurang percaya diri, Bu, terhadap diri saya. Saya malu untuk berdiri di depan kelas, menanyakan sesuatu kepada guru saya, teman saya. Saya nggak berani angkat tangan. Saya khawatir saya dijelek-jelekin sama teman saya, Bu, ketika saya kurang percaya diri. Makanya dari situ saya mengurungkan niat saya untuk mengangkat tangan, untuk tampil, dan saya selalu menutup diri saya, Bu. Oh gitu, oke. Kira-kira nih Christine ya, apa sih yang kamu rasakan pada kondisi saat ini? Sebenarnya saya sedih, Bu. Saya nggak punya teman karena saya nggak bisa mengungkapkan perasaan saya. Saya nggak percaya diri sama diri saya takut. Gitu ya. Iya. Oke.
Jadi itu ya yang dirasakan Christine saat ini, lebih ke sedih, takut, ya kan, ngerasa kayak sendiri, nggak ada teman. Tapi sebenarnya teman-teman itu mau tidak sih sama bergabung sama Christine kayak gitu? Kalau dari teman-teman? Mereka sangat sangat ingin saya berteman dengan mereka, tapi Hmm. sayanya yang menjauhkan diri, Bu. Saya Oh, merasa saya tuh minder saya gitu iya, ya? Bu, saya minder sama diri saya. Oh gitu. Oke. Dari skala 0 sampai 10 nih ya, kira-kira yang menggambarkan kondisi ketidakkepercayaan Christine itu berapa? 9. 9. Iya, Bu. Jadi lumayan tinggi ya rasa tidak percaya dirinya Christine. Iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira yang ingin kamu rubah ini nih apa, Christine? Ada nggak keinginannya? Kamu ingin nggak merubahnya? Sangat ingin sekali, Bu. Ingin ya merubahnya, ingin keluar dari zona nyaman ini ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin kamu rubah, Christine? Saya ingin menjadi seseorang yang lebih percaya diri, Ya, tentunya. Terus, berani tampil. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya. Saya ingin teman-teman, guru saya melihat saya bahwasanya saya itu bisa, Bu. Oke. Saya akan berusaha untuk meningkatkan prestasi saya lebih baik lagi. Oke. Menurut hasil apa? Kamu tuh dulu prestasinya bagus ya, Christine, waktu SMP, Iya, Bu. ya kan? Saya juga nggak tahu kenapa kok waktu di SMK ini kamu lebih suka menutup diri gitu. Apa sih penyebabnya? Ibu pengen tahu dulu deh. Penyebabnya karena saya pernah dapat komentar yang Negatif. negatif dari teman. Oh gitu. Jadi hal itu ya yang bikin Christine itu menjadi minder gitu ya. Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya lagi nih sama Christine. Andaikan ya, andaikan ada sesuatu keajaiban dalam hidup Christine dan Christine tuh bisa memecahkan masalah yang dihadapinya sekarang ini. Nah, coba kamu bayangkan andaikan kata kamu menjadi pribadi yang percaya diri, kira-kira apa yang kamu rasakan? Saya sangat senang, Bu. Saya menjadi pribadi yang lebih bahagia yang pasti, tidak menutupi diri, bergaul dengan teman-teman. Saya berani tampil presentasi di depan kelas. Seperti itu ya. Iya, Bu. Nampaknya itu sangat asik ya seperti ya Christine ya. Iya, Bu. Asik. Dibanding kita harus menutup diri kita tidak terbuka, kita nggak punya teman. Sebenarnya Christine udah tahu semuanya ya hal itu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih apa yang akan menjadi berubah dalam hidup Christine? Nah, dengan kondisi tersebut terselesaikan. Apa maksud Ibu? Andaikan ini nih berubah, Christine tuh jika terselesaikan, gambaran Christine seperti apa? Gambarannya menjadi seseorang yang lebih percaya. Lebih percaya ya, Iya, Bu. bisa kemampuannya Christine miliki, bisa terekspor lagi. Iya, Bu. Saya dengar dulu juga Christine waktu SMP atlet juga ya. Iya. Karena atlet, terus prestasinya bagus, karena dapat komentar negatif, akhirnya kamu down. Seperti itu ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, sedangkan kita tuh ini Christine, setiap orang tuh pasti akan ada yang komentar bagus, ada yang komentar nggak bagus, kan seperti itu. Mungkin saat ini Mak Christine itu ada di dalam kondisi lebih ke fokusnya malah komentar negatif itu, bukan yang positif. Iya, Padahal Christine ini banyak sekali kelebihannya, anaknya ini pinter sebenarnya kan, karena gara-gara komentar, jadinya lebih menutup diri, nggak percaya diri, akhirnya prestasinya juga turun, di kelas juga nggak aktif, kayak gitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau hal ini berubah, Christine pasti senang ya? Sangat senang, Bu. Senang, terus Christine juga pasti prestasinya bagus kalau hal ini berubah. Kemudian pasti orang tua Christine juga akan bangga. Pasti, Bu. Teman-teman juga pasti juga akan senang karena Christine bisa diajak gabung, diajak main, kayak gitu ya. Oke, Ibu mau tanya,
Pernah nggak sih, Christine, kamu berada di situasi yang menantang? Habis itu kamu tuh berhasil melewatinya. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu melewati hal seperti itu? Pernah, Bu. Pernah ya? Coba ceritakan. Ibu pengen tahu. Ketika saya mengikuti Olimpiade, Iya. saya berhasil, Bu. Kamu berhasil. Saya mendapatkan juara 2. Oke. Hebat sekali, Christine. Iya, Olimpiade Bu. apa itu? Olimpiade atletik, Bu. Atletik. Kebetulan hobi kamu di atletik ya? Iya, Bu. Itu waktu kamu SMP. Iya, Bu. Aduh, sayang sekali. Kenapa di tingkat SMK ini nggak kamu ekspor lagi? Saya kurang percaya diri, Bu. Itu ya. Kenapa? Saya merasa saya kurang mampu, Bu. Kurang mampu. Oke, padahal sebenarnya kamu udah ada pengalaman bagus nih, dan kamu itu suatu tantangan loh. Tantangan dan kamu bisa melewatinya. Itu hebat, Christine. Iya, Ibu Bu. sih berharapnya kamu kembali lagi di kondisi yang dimana kamu tuh mempunyai kepercayaan diri yang kuat dalam dirimu. Kamu punya keyakinan, kamu bisa, kamu mampu untuk melewatinya. Andaikan gagal itu kamu coba lagi, seperti hal kayak gitu. Nah, Ibu tanya lagi nih, kira-kira yang kamu lakukan selain, tadi kan Ibu udah bilang kita mencoba lagi, mengasah lagi, kira-kira apalagi sih biar kamu bisa keluar dari zona-zona tidak nyaman itu? Saya boleh ceritakan, Bu? Boleh. Saya bisa keluar dari zona nyaman karena motivasi, Bu. Oke, bagus. Terus Seorang gimana? guru olahraga yang memotivasi saya, guru saya berkata bahwa saya mampu, Bu. Saya mempunyai kemampuan di bidang atletik. Terus? Guru saya itu selalu menasihati saya untuk selalu rajin latihan, rajin berolahraga, minum vitamin, makan sehat, jangan tidur begadang. Saya selalu mencoba yang terbaik dan saya melakukan setiap saat, setiap bulan, setiap hari sampai akhirnya saya berhasil. Wih, keren sekali itu, Christine. Kamu sudah bisa melewatinya, kamu dan hasilnya pun memuaskan, kamu berhasil, prestasimu bagus, orang tuamu pasti juga bangga. Kamu juga akan bangga dengan kemampuan yang kamu miliki, bukan? Iya, Bu. Jadi kamu dapat dukungan ya, dapat Iya, Bu. dorongan sehingga kamu bisa. Nah, Ibu tanya, apa memang kamu sekarang ini nggak dapat dorongan? Untuk sekarang saya mendapatkan dorongan dari orang tua, Oke. tapi untuk teman-teman Masih ini ya, itu, ngerasa Bu. kayak kurang Iya, Bu. mampu, Karena merasa saya kan sulit nih, Bu, berteman. Jadi saya nggak dapat dukungan dari teman, Bu. Oh gitu, sulit ini ya, Sulit berinteraksi. sulit berinteraksi karena apa kira-kira Karena penyebabnya? saya kurang percaya diri, Bu. Saya Nggak percaya diri dalam hal prestasi, oh gitu, keterampilan, sebagainya, Bu. Saya fisik? juga. Oke, kebanyakan nih yang sebelum-sebelumnya pengalaman yang Ibu dapat dari anak-anak yang pernah konsul sama Ibu, yaitu suka membandingkan dirinya dengan orang lain, ya kan? Padahal kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu tuh udah diciptakan sesempurna mungkin, ya kan? Nggak ada yang jelek, semuanya dengan kelebihan, keunggulan masing-masing. Namanya kita manusia itu pasti ada kekurangannya, ya kan? Yang cantik pun juga pasti ada kekurangannya. Yang gendut pun ada kekurangannya. Kadang yang gendut tapi pintar. Nah, yang cantik dia fisiknya oke, tapi secara akademis dia kurang. Jadi semuanya itu udah ada takarannya masing-masing, Dok. Tapi bagaimana cara kita untuk lebih gimana ya? Mengasah lagi kemampuan kita gitu loh. Jangan ke hal yang negatifnya seperti itu. Oke, sepertinya tadi kamu udah tahu ya beberapa solusinya.
Sekarang Iya, Bu. ini Ibu ada tugas nih untuk kamu, untuk mengisi form rencana konseling yang berisi solusi-solusi untuk permasalahan kamu. Tadi udah beberapa tuh kamu udah menyadari. Nah, silakan kamu isi, kamu baca. Oke, silakan diisi. Oke, sudah Christine? Oke, sudah ya diisi form rencana konseli, di mana ini form rencana konseli adalah bentuk solusi dari permasalahan yang sedang Christine hadapi. Oke, jawabannya bagus. Nah, udah tahu nih solusi-solusinya. Kira-kira kapan Christine mau menerapkan rencananya? Mulai hari ini, Bu, saya akan mencoba Heeh, untuk latihan setiap malam, Oke. berbicara di depan kaca. ya. Saya akan berusaha bertanya dan menjawab pertanyaan guru, menjawab pertanyaan guru dan teman-teman. Saya Oke. juga akan meminta dukungan orang tua saya, teman-teman saya, dan guru-guru di SMK saya, Bu. Oke, bagus. Ibu harapkan ini terrealisasi ya, bukan Iya, cuma Bu. hanya sebagai rencana, tapi benar-benar Christine lakukan seperti itu. Oke, Ibu mau tanya lagi nih. Coba Christine simpulkan dari hasil konseling kita ini. Apa yang sudah Christine dapat? Saya mendapatkan ilmu yang pertama-tama, saya belajar banyak hal dari Ibu. Saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, saya mampu menguasai diri saya bisa tampil dengan berani, tidak ragu dan tidak gugup, Bu. Iya. Sekarang coba, Ibu pengen tahu juga nih pesan-kesannya kita melakukan konseling ini apa? Kegiatan kita ini. Pesannya, saya ingin konseling dengan Ibu suatu hari nanti jika kita bertemu. Boleh. Kesannya saya lebih bahagia, lebih plong, merasa dibantu dengan Ibu. Ya. Saya mendapatkan motivasi yang luar biasa. Oke, mantap. Ya, udah nampak sekali tadi waktu Christine datang tadi kan nampaknya masih murung kan, belum Iya, Bu. ceria. Sekarang ini udah masih ya kayak gini loh, udah ada beban tapi kita udah kayak lepas gitu loh. Iya. Ya udah rasa lebih plong ya. Iya, Bu. Lebih rileks, lebih plong. Christine juga udah tahu solusinya, terus kapan kita akan melakukannya. Ibu harap ya tadi ini nggak cuma jadi wacana ya, Iya, Bu. benar-benar Christine bisa menerapkannya. Nah, percaya diri itu penting ya, Dok ya. Kita harus punya kekuatan, keyakinan bahwa kita tuh bisa. Jangan underestimate gitu loh. Apa-apa belum kita coba udah pesimis. Kita harus optimis. Kita pasti bisa. Gitu ya. Iya, Bu. Di kelas pun juga kayak gitu. Kalau Christine mau bertanya, Christine takut, mencoba dari hal-hal kecil. Contohnya Christine menulis dulu tuh pertanyaan sebelum Christine kalau gugup kan kalau menjawab. Iya. Walaupun berat angkat tangan, belajar pelan-pelan untuk angkat tangan. Saya Pak, saya mau tanya, atau Bu, saya mau tanya. Pelan-pelan membuka mulutnya untuk belajar untuk ngomong, nggak apa-apa belepotan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu tulis teksnya, nggak masalah. Yang penting kamu udah berani mencobanya. Iya, Bu. Oke? Ibu yakin sekali kamu pasti bisa melewati ini. Ibu yakin pasti kamu nanti di kelas bisa aktif kembali. Nggak usah dihiraukan omongan-omongan yang tidak yang membuat kamu down. Fokus dengan kelebihanmu. Jangan fokus dengan kekuranganmu. Oke? Iya, Bu. Harus bisa percaya diri lagi, dibangun lagi rasa percaya dirinya agar apa? Agar tujuannya tercapai, prestasinya menjadi meningkat seperti itu. Jadi teman-teman juga nggak boleh Christine menutup diri. Teman-teman juga kita membutuhkan teman itu seperti itu. Ya Nak ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kegiatan kita nampaknya udah 30 menit berlangsung. Kamu hebat dalam proses konseling ini.
bisa terbuka dengan Ibu, kamu nggak malu-malu, kamu bisa mengutarakan semuanya apa yang ada dalam hatimu. Itu suatu hal yang luar biasa, Christine. Itu termasuk kamu udah mulai nih rasa percaya dirimu timbul, kamu udah mulai percaya. Kalau ini kamu merasa belum cukup untuk konseling atau suatu saat kamu merasa aku butuh Bu Lia untuk kita konseling lagi, boleh silakan kamu ke ruang BK atau Bu aku nyamannya cerita di bawah pohon, boleh nggak kita bawah pohon? Boleh, silakan hubungi Ibu siap melayani Christine seperti itu. Terima Bagaimana kasih ya, Christine? Bu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Udah, saya cukup puas dengan konseling bersama Ibu. Oke, jadi kalau Ibu akhiri proses konseling ini cukup ya? Cukup, Bu. Oke, alhamdulillah proses konseling kita udah berjalan dengan lancar, kamu udah tahu solusinya, kamu udah mengutarakan semuanya. Kita akhiri konseling individual kita pada hari ini. Setelah Ibu akhiri, kamu nanti boleh ya ngisi lembar kepuasan biar Ibu tahu nih kepuasan kamu terhadap konseling kita untuk membangun Ibu juga. Terus evaluasi proses konseling juga nanti boleh diisi setelah Ibu akhiri. Oke. Terima kasih Christine, Ibu akhiri kegiatan kita, konseling kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih ya Christine ya. Ya, terima kasih Bu. Oke.